Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8-10, Rasul Paulus dalam mendaftarkan 9 macam karunia rohani, yaitu kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, karunia iman, kesembuhan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Dengan demikian, karunia mujizat atau energemata dunameon merupakan satu dari 9 macam karunia yang disebut daftar karunia rohani tersebut. Nah, bagaimana Pak Sem mendefinisikan karunia mujizat itu? Dan apakah karunia mujizat masih berlaku saat ini? Baik Google, Profesor C. Peter Wagner mendefinisikan karunia mujizat sebagai berikut. Karunia mujizat adalah kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota tubuh Kristus untuk bertindak sebagai perantara manusia. Melalui mereka, Allah berkenan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkuasa yang menurut pengamatan orang-orang yang menyaksikannya telah mengubah prosedur yang biasa terjadi dalam alam. Definisi alternatif yang lebih ringkas menyatakan, karunia mujizat adalah seseorang yang diberi kemampuan khusus untuk dipakai Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Namun pertanyaan pentingnya ialah, apakah karunia mujizat masih berlaku untuk saat ini? Kevin J. Conner menyatakan, sebagaimana mujizat merupakan saksi atas kemurnian, pelayanan, dan legalitas khotbah dalam zaman Alkitab, begitu juga mujizat pada masa kini yang timbul dari iman yang didasarkan pada Alkitab merupakan kesaksian atas kemurnian dan validitasnya. Pernyataan Kevin J. Conner tersebut jelas mendukung pandangan bahwa mujizat masih terjadi dan berlangsung sekarang ini. Dan saya sepakat dengan pernyataan Kevin J. Conner tersebut. Kita tahu bahwa para skeptis menyangkali mujizat. Mereka tidak mempercayai mujizat dapat terjadi. Selain skeptisisme yang termasuk dalam pandangan ini antara lain agnostisme, empirisme, naturalisme, rasionalisme, materialisme, dan liberalisme. Di pihak lain, sesasionisme percaya bahwa mujizat hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup pada zaman Alkitab ditulis. Pandangan ini percaya mujizat-mujizat yang tertulis di Alkitab. Pandangan ini berpegang pada kepercayaan bahwa Tuhan masih tetap bekerja di dunia ini dengan cara yang supranatural, tetapi tidak memberikan kuasa kepada manusia untuk melakukan mujizat. Dengan kata lain, Tuhan telah berhenti melakukan mujizat melalui manusia. Hal ini dihubungkan khususnya dengan rampungnya penulisan firman Tuhan atau Alkitab. Bagaimana Pak Sam menanggapi hal ini? Baik, jawaban saya, pertama, saya ingin menegaskan bahwa pada umumnya doktrin atau ajaran yang diakui oleh karismatik itu bersifat kompatibel atau selaras dengan ajaran dan keyakinan primer atau utama dari iman Protestan Ortodoks dan Injili konservatif, serta gereja-gereja arus utama lainnya. Hal ini sudah pernah saya jelaskan di dalam video YouTube yang berjudul Mengenal Doktrin Karismatik Normatif di BFM Channel. Jadi saya menyarankan untuk menonton juga video tersebut. Meskipun demikian, ada juga ciri-ciri dari karismatik yang membedakannya dari gerakan-gerakan lainnya, yaitu penekanannya yang khusus terhadap hal-hal seperti 1. Karunia-karunia rohani masih bermanifestasi sampai saat ini. 2. Pujian penyembahan dalam ibadah yang selebratif dan ekspresif. 3. Keyakinan pada manfaat doa syafaat dan doa konser. 4. Penekanan pada penginjilan dan misi. 5. Keyakinan bahwa Allah masih berbicara hari ini. Dan 6. Keyakinan akan kuasa rohani bagi kehidupan dan pelayanan. Tentu saja selain 6 karakteristik tersebut, ada lagi ciri-ciri lainnya. Tetapi dalam pengamatan saya, 6 hal ini secara umum merupakan representatif dari ajaran dan praktek karismatik.
Nah, karena keyakinan-keyakinan inilah kadangkala karismatik dituduh sesat oleh kaum sesasionisme. Kedua, terkait dengan pernyataan bahwa Allah telah berhenti melakukan mujizat sejak kanon Alkitab ditutup, maka saya perlu tegaskan bahwa sebagai seorang karismatik, hingga saat ini saya masih tetap meyakini bahwa Allah tidak pernah berhenti melakukan mujizat. Ini dikaitkan dengan natur kedaulatan Allah, kemahakuasaannya, belas kasihnya, dan providensianya atau pemeliharaannya. Namun sampai saat ini saya tetap memegang keyakinan bahwa setelah Konsili Kartego pada tahun 397 Masehi, bahwa kanon Alkitab memang telah dianggap selesai dan ditutup. Itu kami akui, saya akui. Artinya tidak ada lagi penambahan buku pada Alkitab. 66 kitab yaitu Alkitab sudah final diakui sebagai otoritas tertinggi dan mutlak bagi gereja dan orang percaya. Artinya apa? Sejak kanon Alkitab ditutup, tidak ada lagi buku-buku yang ditulis setingkat dengan Alkitab, autografnya atau aslinya, dalam hal pewahyuan dan inspirasi Allah. Namun selesainya Alkitab dan ditutupnya kanon, bukan berarti bahwa karunia-karunia rohani sudah dihentikan Allah atau tidak berlaku lagi. Karismatik percaya bahwa karunia-karunia itu masih dibutuhkan saat ini untuk membangun jemaat dan dalam pemberitaan Injil sampai Kristus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Pertanyaan keempat, bagaimana Bapak bisa yakin bahwa karunia-karunia rohani termasuk mujizat bahasa roh, nubuat dan kesembuhan itu masih berlaku saat ini? Baik Google, saya akan jawab ini. Tidak ada bagian dimanapun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa karunia-karunia rohani itu sudah berhenti saat ini. Itu poin pentingnya. Sebenarnya pernyataan tersebut hanya merupakan produk tafsir dari seorang yang bernama Benjamin B. Warfield. Stanley M. Burgess, profesor bidang studi agama di Southwest Missouri State University, telah mengamati dan menjelaskan sebagai berikut. Penekanan penganut sesasionisme bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang nyata dalam gereja abad pertama tidak perlu dan tidak berfungsi lagi setelah kanon perjanjian baru selesai telah terbukti banyak memberikan pengaruh saat ini. Wakil dari pendapat ini adalah almarhum Benjamin B. Warfield pada tahun 1851-1921. Profesor teologi di Princeton ini yang menyatakan bahwa karunia-karunia yang ajaib dari Roh Kudus telah padam bersamaan dengan meninggalnya para rasul, dan karunia-karunia itu tidak diperlukan lagi sebab kanon Alkitab sudah rampung. Pandangan Warfield ini adalah representasi dari kelompok sesasionisme sampai saat ini. Warfield terutama menentang orang-orang yang mengakui adanya karunia-karunia rohani yang istimewa. Ia merasa bahwa mereka ini menggantikan kesempurnaan Alkitab dengan keagamaan yang subjektif. Nah, pandangan sesasionisme ini masih bergema hingga saat ini dan sekarang ditujukan kepada pelayanan, mujizat, penyembuhan, bahasa roh, nubuat, dan pelayanan berdasarkan karunia-karunia rohani dari gereja-gereja Pentakostal dan karismatik dan gerakan gelombang ketiga dari kaum Injili. Para penganut sesasionisme menyatakan bahwa karunia-karunia rohani kurang berhubungan dengan Injil atau kurang penting bagi pemberitaan Injil dalam perjanjian baru. Mereka bersikeras bahwa karunia-karunia mujizat, penyembuhan, dan karunia-karunia lainnya sudah terhenti pada atau menjelang akhir abad pertama. Terkait dengan kontinuitas atau keberlangsungan karunia-karunia rohani sampai saat ini, bahkan sampai Kristus datang kembali, maka paling sedikit ada dua bukti perjanjian baru yang mendukung hal ini. 1. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem menjamin keberlangsungan karunia-karunia rohani ini. Rasul Petrus dalam khotbah perdananya pada hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus saat itu mengatakan, "Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel.
akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kisah Para Rasul 2 ayat 16-18. Perhatikanlah frase hari-hari terakhir dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 tersebut. Frase ini sama dengan yang digunakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Frase Yunani hari-hari terakhir tersebut adalah eskatais hemerais, di mana arti dari frase ini meliputi seluruh masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua. Berdasarkan pemahaman bahwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu terjadi hanya satu kali dan tidak diulangi lagi, tetapi berlangsung hingga Yesus datang kembali, maka karunia-karunia rohani sebagai bagian dari pekerjaan dan pelayanan Roh Kudus juga masih berlaku terus ada hingga Kristus datang kembali. 2. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 7 menulis, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kata karunia yang digunakan Rasul Paulus dalam ayat ini adalah karisma, menunjuk kepada karunia-karunia rohani sebagai pemberian dari Allah. Menarik untuk memperhatikan bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat di Korintus tidak akan kekurangan dalam suatu karunia pun, atau dalam frase Yunaninya mehusterestai en medeni karismati. Kata Yunani mehusterestai atau tidak kekurangan dalam ayat ini ditulis dalam bentuk double negatif atau negatif ganda yang sangat kuat, yaitu gabungan dari mi dan husteretai, yang dapat diterjemahkan dengan parafrase tidak mungkin dapat berkekurangan sedikit pun. Seluruh karunia rohani telah dilimpahkan oleh Allah kepada jemaat di Korintus, dan mereka tidak mungkin akan kekurangan sedikit pun dari seluruh karunia itu dengan rentang waktu hingga apokalupsin, taukorio, hemon, ioso, Kristo, atau pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Yunani apokalupsin yang diterjemahkan dengan pernyataan menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi berdasarkan ayat ini, kita mendapatkan pernyataan Alkitab melalui Rasul Paulus bahwa kita masih bisa mengharapkan nubuat, bahasa roh, bahkan karunia-karunia lainnya, termasuk mujizat, tetap ada sampai yang sempurna itu tiba, yaitu hingga Kristus datang kembali. Karena pada saat itulah semua karunia-karunia itu tidak diperlukan lagi oleh gereja dan orang-orang percaya.